Baiklah, Bapak Ibu, acara selanjutnya kita dengarkan dan kita simak bersama uraian Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani, surat Al-Imran ayat 9, yang akan disampaikan oleh Bapak Muslim Gunata sebagai pendamping Bapak Ustadz Rijal pada hari ini. Sebelumnya kita sapa dulu Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ice, dan teman-teman semuanya di Zoom Al-Hasani. Bagaimana kabar, Bu Ice? Sehat? Alhamdulillah, barakallah. Tafadhol, Ustadz. Baik, syukur, Bu Ice. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadilu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatun nabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, tak lupa dan tak pernah berhenti kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah yang begitu banyaknya yang nggak sanggup kita untuk menghitungnya. Dan kita berharap kelak di Yaumul Hisab Allah memanggil kita dengan panggilan Amdan Syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Kita bersyukur atas nikmat Islam ini yang Allah berikan kepada kita, dan tidak semua orang Allah berikan. Satu-satunya agama yang Allah ridai di muka bumi ini dan sampai nanti hari kiamat. Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman kita mudah diajak untuk beramal soleh, berbuat baik, dan gampang untuk berhenti dari perbuatan-perbuatan maksiat. Itulah dampak iman pada diri kita. Karena kita Allah berikan nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita semuanya lancar. Dan Allah berikan kita nikmat panjang umur sehingga kita ada kesempatan untuk menabung amal kita untuk menghadapi hari akhirat nanti, satu hari yang tidak diragukan lagi akan datang pada kita semua. Dan kita diberikan nikmat Al-Quran oleh Allah yang tidak diberikan kepada umat-umat lain. Allah menjaga Al-Quran masih asli sampai sekarang, sebagaimana Allah mengatakan bahwa Allah akan menjaga Al-Quran ini. Dan mudah-mudahan Allah juga jaga kita, karena kita mencintai Al-Quran. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panutan kita, suri teladan kita, contoh kita. Dan beliau sudah memperagakan bagaimana beliau sebagai seorang kepala keluarga, bagaimana beliau sebagai seorang anggota masyarakat, bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin, sebagai panglima perang, dan sebagai seorang guru, sebagai seorang kakek, komplit ada pada beliau. Kita tinggal mencontohnya aja. Dan kita berharap nanti di Yaumul Hisab Allah izinkan Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepada kita semuanya, karena kita mencintai Al-Quran. Baik, Bapak Ibu, pagi ini saya didampingi oleh Pak Muslim Gunanta yang pagi ini begitu cerah saya lihat ini. Gimana Pak Muslim? Gimana kabar pagi ini? Alhamdulillah, Pak Ustadz, baik. Di mana posisi ini Pak Muslim? Saya di Surabaya, Pak. Surabaya di mana itu? Dekat Parablis ya? Saya itu di Simpang Waru, Pak. Dekat Masjid Al-Akbar. Oh, daerah masalah tahu tuh. Apa Surabaya? Saya tahu cuma Jembatan Merah, Pak. Jembatan Merah Plaza. Jauh dari sana. Oh, jauh. Saya pernah ke sana dulu. Apa namanya? Ke tempat yang jual tas kulit itu di mana? Di Tulungagung. Oh, ini. Tulungagung. Di sana, Pak. Ya, oh, Sidoarjo, Lepindo ya. Itu aja tahu. Alhamdulillah udah siap pagi ini Pak Muslim Gunanta ya. Surah Ali Imran ayat berapa Pak Muslim? Ayat 9, Pak. Oh, kalau saya lihat wajahnya sekarang tuh kayaknya siap benar kayaknya. Insya Allah. Udah berapa lama Pak Muslim masuk Al-Hasani ini? Saya bulan Mei, Pak Ustadz. Oh, siapa yang bawa Pak Muslim dulu ke apa? Adik saya, Bu Gesti. Oh, ada yang diajak sebelah oleh Ibu Dr. Eli. Alhamdulillah. Ajak mengajak ya Pak ya?
Ya, mata rantai gitu nanti insya Allah kita bergandeng tangan nanti masuk surga Allah. ya, Baik insya Pak Allah. Muslim Gunanta, kayaknya udah nggak sabar lagi peserta mau mendengar bagaimana sih gramatikal bahasa ini. Silakan Pak Muslim dengan tenang aja Baik, Pak. terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustadz dan Bapak Ibu sekalian, peserta Zoom Al-Hasani. Pagi ini saya mencoba membawakan surat Ali Imran ayat 9 untuk diterjemahkan secara gramatikal menurut metode Al-Hasani. Sebelumnya saya akan bacakan ayatnya, tidak terlalu panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Shadaqallahul azim. Baik, Bapak Ibu sekalian, ayat ini akan saya coba artikan kata per kata. Yang pertama adalah kata Rabbana. Rabbana ini adalah kata benda majemuk, terdiri dari dua kata, yaitu Robba dan Na. Robba ini adalah kata benda, akar katanya Robba, bentuk kata bendanya Robbun, artinya Tuhan. Kemudian Na ini adalah kata ganti, ya, kata ganti untuk kami, ya. Jadi ini satuan kata kita sebut kata benda majemuk. Yang kedua adalah inna. Inna ini adalah huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Kemudian yang ketiga adalah ka. Ka ini juga huruf bermakna, kata ganti untuk anta atau engkau. Yang keempat adalah kata jami'un nasi. Ini adalah kata benda majemuk. Terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah jami'u. Jami'u ini adalah kata benda pelaku aktif. Dia berpolakan fa'ilun. Akar katanya jamaah, ada di halaman 91. Kamus Mahmud Yunus. Oh ya, lupa yang Rabbun tadi ada di halaman 136. Kamus Mahmud Yunus. Arti dari kata jami'u ini adalah penghimpun. Kemudian disambung dengan dia kata an-nasi. An-nasi ini juga kata benda. Di dalam kamus Mahmud Munawir di halaman 1475 kita dapati kata nasa, kata bendanya berbunyi nasun, artinya manusia. Nah, digabungnya kata jami'un nasi ini, ada beberapa kaidah di sini yang berubah karena susunan kata-kata. Nanti bisa kita diskusikan. Kemudian berikutnya kata li. Li ini adalah huruf bermakna. Artinya beberapa dalam kamus, cuman dalam kesempatan ini yang sesuai dalam konteks ini saya menggunakan kata pada. Li adalah pada. Kemudian berikutnya kata yaumin. Yaumin ini kata benda, ciri utamanya adalah tanwin di belakang, dan juga salah satu ciri kata benda adalah apabila ada tiga kata, di tengahnya sukun. Itu juga salah satu ciri. Kata yaumin ini didapatkan di halaman 510 kamus
Mahmud Yunus. Di sana kita temukan kata yaumun yang merupakan kata benda dan artinya hari. Nah, kenapa dia dari yaumun menjadi yaumin? Karena ada huruf jar yang itu ada di depannya. Huruf jar li, ya, huruf jar ini merubah harokatnya menjadi harokat kasroh. Berikutnya adalah kata la, ini adalah huruf bermakna, artinya tidak ada. Kata berikutnya adalah roiba. Roiba ini ada huruf sia di sini. Roiba, kalau kita lihat di kamus, di halaman 150, kamus Mahmud Yunus, itu roiba ini awalnya royaba, cuman karena dia mengikuti kaidah, iya-nya menjadi alif menjadi roba. Sehingga di kamus itu kita dapatkan kata roba, dan ada kata benda di bawah kata roba itu yaitu roibun, artinya keraguan. Nah, setelah roiba adalah huruf fi. Fi ini adalah huruf bermakna dan juga sebagai huruf jar, artinya pada. Kemudian yang terakhir untuk penggalan ayat ini adalah hi. Hi ini adalah kata ganti untuk yaumun. Ya, kita kembali ke yaumun yang artinya nya. Saya coba artikan penggalan ayat ini sebagai berikut. Rabbana, ya Tuhan kami, innaka, ya, artinya saya bikin satu kalimat, Rabbana, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau penghimpun manusia. Pada hari tidak ada keraguan padanya. Kemudian penggalan yang kedua adalah innallaha la yuhliful mi'ad. Yang pertama adalah inna. Inna ini juga huruf bermakna. Artinya adalah sesungguhnya. Allah, ini Allah. Kemudian berikutnya la, huruf bermakna artinya tidak. Kemudian kata yuhlifu. Yuhlifu ini bentuknya adalah KKSAD, ya. Kemudian pelakunya huwa, akar katanya kholafa, ada di halaman 120 kamus Mahmud Yunus. Polanya af'ala yang dicirikan oleh harokat domah pada huruf ya-nya. Dalam pola af'ala, kata ini artinya memungkiri, atau lengkapnya dia memungkiri, karena pelakunya huwa. Dan yang terakhir adalah kata al-mi'adi, al-mi'ada. Al-mi'ada ini adalah kata benda dengan ciri adanya alif lam. Kemudian di sini juga ada mi. Mi ini adalah salah satu ciri alat, ya, untuk kata benda itu. Nah, di kata ini adalah salah satu huruf sia juga di sini, dan kita menggunakan kaidah nomor 9 dalam metode Al-Hasani dalam buku materi, di mana kita lihat di sini kan ada kata ya ada. Nah, ini kita menggunakan try and learn untuk mencari akar katanya di kamus. Setelah saya coba dengan metode try and learn ini, maka yang ada di kamus adalah
ya itu ternyata diganti dengan waw, yaitu wa'ada. Ya, kan ada 3 kemungkinan, apakah ya ada, a ada, atau wa'ada. Dari 3 huruf sia itu, ini saya temukan kata wa'ada di halaman 502 Kamus Mahmud Yunus. Nah, untuk kata bendanya, bunyinya adalah tetap mi'ada, yaitu artinya perjanjian. Saya artikan penggalan kedua ini sebagai sesungguhnya Allah tidak mengingkari atau tidak memungkiri janjinya. Secara keseluruhan saya ulang menerjemahkan ayat ini. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau penghimpun manusia. Pada hari tidak ada keraguan di dalamnya. Sesungguhnya Allah tidak mengingkari janjinya. Sadaqallahu. Alhamdulillah, luar biasa Pak Muslim nih. Waduh, luar komplit. Jadi saya nggak mau lagi nambahin ini. Udah komplit semuanya. Ini udah paket apa? Paket komplit nih Pak Muslim ya. Ya, sebelum ini Pak Muslim bisa nggak kayak gini Pak Muslim? Belum bisa sama sekali Pak Ustadz. Sebelum masuk ke Al-Sani udah bisa begini? Belum. Berapa lama Pak Muslim gabung ke Al-Sani? Mei, Juni, Juli, Agustus, kurang lebih 3 bulan Pak Ustadz. 3 bulan udah begini, luar biasa Pak Muslim. Sangat bersyukur ini Pak Muslim. Ya, begitu. Saya juga sangat bersyukur Pak bisa berjumpa dengan Bapak dan pembimbing yang betul-betul bisa membimbing kita untuk memahami Al-Quran ini. Alhamdulillah. Ini yang ilmu kita bawa mati nih Pak Muslim nih. Betul Pak. Masya Allah. Alhamdulillah. Syukur. Baik Bapak Ibu semuanya, luar biasa Pak Muslim menantang menguraikannya. Mudah-mudahan Pak Muslim bisa istiqomah di Quran ya. Saya tinggal nambah konteksnya aja. Kalau gramatikal saya udah nggak bahas lagi karena udah komplit. Tinggal ditanya aja Pak Gun nanti ya. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nas. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau lah jami'un nas, pengumpul kita semuanya, liyaumin la raiba fi. Liyaumin pada hari tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu hari di kiamat, hari perang mahsyar. Kita dihimpun semua oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal ibadah kita masing-masing. Ada orang yang dihimpun kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Ada orang yang dihimpun oleh Allah, kelompoknya perutnya buncit semuanya. Ada orang yang dihimpun oleh Allah berenang di sungai darah dan sebagainya. Ada yang mencakar-cakar mukanya, ada yang macam-macam. Nah, kita berharap pada saat dihimpun oleh Allah, kita berada di bawah naungan arasnya Allah. Kita berharap seperti itu, karena itu hari adalah la raiba fihi. Tidak ada keraguan. Akan datang saatnya nanti, suka atau tidak suka, akan datang saatnya nanti kita dihimpun oleh Allah. Nah, kita dihimpun sekali lagi berdasarkan amal ibadah kita sekarang. Dan insya Allah kita dihimpun oleh Allah dengan himpun yang di bawah naungan arasnya Allah. Bagaimana janji Allah? Iqra al-Quran, fainahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Itu kita pegang itu. Kenapa di belakangnya itu kan innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi Iqra al-Quran, bacalah Quran itu, pelajarilah Quran itu, tadaburilah Quran itu, amalkan Quran itu. Iqra al-Quran, fainahu ya'ti, maka dia akan datang nanti fainahu ya'ti yaumal qiyamah, pada hari kiamat, la raiba fihi ini syafi'an sebagai penolong. Alhamdulillah, kita sudah menyiapkan penolong kita sekarang. Kita sudah siapkan pengacara kita sekarang. Bapak Ibu, coba lihat ya, orang berperkara di pengadilan butuh pengacara. Kenapa? Akan membela dia nanti. Kalau di dunia ini kita hanya dikawal. Salah kita tetap salah. Dia tidak akan bisa membebaskan kita 100% dari kesalahan. Tapi Al-Quran akan membebaskan kita nanti 100%. Masuk surga tanpa hisab. Iqra Al-Quran. Fainahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Untuk orang-orang yang membacanya, untuk sahabat-sahabatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, luar biasa ayat ini ya. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Sebuah pengakuan dari kita bahwa kita tidak ragu akan bertemu dengan Allah. Lalu kita tutup dengan kata-kata innallaha, sesungguhnya Allah la yukhlifu, tidak akan pernah merubah, tidak akan pernah mengganti apa yang dikatakan al-mi'ad, janjinya. Allah nggak akan pernah merubah janji. Kalau kita berbuat begini, maka akibatnya begini. Kalau kita berbuat maksiat, maka dosa. Kalau kita berbuat amal baik, maka surga.
Sekecil apapun yang kita perbuat akan kita lihat nanti. Ya, sekecil apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun, sebesar zarah pun kita akan lihat nanti. Nah, kita nanti insya Allah ya sangat bersyukur kita di hari tua kita, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu banyak yang pensiunan di sini, dan kita juga aktivitas kita sehari-hari sebagai seorang pencinta Quran, mudah-mudahan tidak waktu, tidak hari kita lewati tanpa menerjemahkan Quran. Alhamdulillah hari ini, pagi ini sudah berjumlah 172 orang dan ada beberapa yang baru. Saya mengucapkan selamat datang pada yang baru-baru yang akan nanti malam insya Allah kita buka kelas baru. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu semuanya bisa istiqomah dalam menekuni Al-Quran. Baik Bapak Ibu semuanya, itu uraian tentang gramatika dan tentang konteks ya, yang akan menambah iman dan takwa kita kepada Allah, bahwa orang kalau tahu bahwa dia akan diadili, sikapnya akan berbeda dengan orang yang tidak tahu bahwa dia akan diadili. Baik, ada Umi Linda di daerah Jepara kayaknya ini. Baik Bapak Ibu semuanya, kalau misalnya ada yang salah, karena kami sedang belajar ya, wajar ada yang salah. Kami dengan Pak Agun, kalau ada yang salah, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kembalikan kepada moderator dulu untuk diatur nanti siapa yang bertanya menjawab. Silakan Bu moderator untuk mengatur tanya jawabnya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz Mumtaz Pak Muslim, selamat yang telah menguraikan surat Al-Imran ayat 3, ayat 9 dengan jelas, lugas, tegas, dan bermakna. Amin.